Ada beberapa kata yang nggak relevan untuk kasus kita. Contohnya references dan Antartika. Kecuali kita pengen bandingin kebahagiaan penguin-penguin di sana. Kita akan coba cari tahu apakah kekayaan itu otomatis bisa bikin kita bahagia. Kita bakal pakai Python buat web scraping data skor kebahagiaan berbagai negara dari Wikipedia. Jadi dari data yang ada di website ini, kita bakal proses dengan codingan Python. Bakal ada analisa dengan bar chart, histogram, scatterplot, dan heatmap seperti ini. Jadi kita bisa cari kira-kira faktor apa aja yang bikin negara-negara tertentu lebih bahagia dari negara lain. Dan sekarang lagi rame yang namanya flexing atau pamer kekayaan. Kita akan cari tahu apakah bahagia itu cuma dipengaruhi seberapa kekayaan kita. Tentunya dengan bantuan coding. Mantap kan? Oh iya, kalau teman-teman suka dengan tes seperti ini, ingat like videonya. Pertama, kita import beberapa library yang kita perlu. Ada request untuk akses website yang akan kita scrape atau ambil datanya. Pandas untuk mengolah data, Seaborn dan Matplotlib untuk visualisasi data. Dan terakhir ada Beautiful Soup yang bakal bikin proses web scraping ini jauh lebih gampang. Setelah kita import library-library ini, hal yang perlu kita dapetin pertama adalah daftar semua negara di dunia. Kita bisa aja ngetik satu persatu nama negaranya, tapi bayangin ada begitu banyak negara. Bisa-bisa jadi kita udah capek duluan. Mungkin pas SD dulu kita disuruh ngapalin nama-nama negara, dan ada teman-teman yang hafal nama semua negara. Tapi buat sebagian besar dari kita, mungkin nggak hafal dan nggak punya jari yang cukup kekar buat ngetik semua nama negara di dunia. Jadi kita perlu cara lain. Cara lain yang bisa dicoba adalah dengan mengambil data dari Wikipedia. Kita bisa kopas nama-nama ini satu persatu. Tapi itu juga lumayan repot. Di kasus ini kita bisa ambil nama-nama negara dengan web scraping. Jadi kita ambil data dari website ini dan filter atau pilih nama negaranya buat dijadiin list. Tapi nggak sembarangan bisa ngambil data yang ada di semua website yang ada. Untuk website Wikipedia ini bersifat terbuka dan nggak perlu login. Jadi harusnya aman untuk web scraping. Di website ini, negara-negaranya dibagi dalam berbagai benua. Kita bisa bikin variable continents page untuk nampung nama-nama benua di dunia. Kita perlu data ini karena nanti salah satu misi kita adalah analisa negara-negara ini berdasarkan benua. Di sini kita pakai library request, terus get, masukin nama alamat website target kita. Coba kita lihat variabel ini seperti apa. Agak berantakan ya. Tapi jangan cemas. Kita bisa filter data yang kita mau dengan library Beautiful Soup. Caranya kita bisa bikin variabel baru untuk objek Beautiful Soup. Di dalam parameternya kita isi data website yang kita dapetin tadi. Sekarang dari sekian banyak teks ini, kita mau filter nama benua yang ada. Dan di sini kita perlu tahu tentang struktur HTML. Buat teman-teman yang udah sering bikin website, bakal lebih gampang di bagian ini. Kalau kita inspeksi website di browser ini, nama-nama benua di sini punya tag H2 dan di dalam span. Terus punya kelas MW headline. Terus dengan Beautiful Soup, kita pakai metode find all, terus isi H2 dan span seperti ini. Kita bisa juga isi spesifikasi nama kelasnya. Dan kita bisa lihat hasilnya, sip, nama-nama benua udah kita dapetin. Tapi ada beberapa kata yang gak relevan untuk kasus kita. Contohnya references dan Antartika. Kecuali kita pengen bandingin kebahagiaan penguin-penguin di sana. Mungkin para penguin itu lebih bahagia. Atau mungkin gak juga, karena perubahan iklim. Oke, balik lagi ke topik. Kita bikin variabel unwanted words buat nampung kata-kata yang gak relevan. Terus bikin variabel target continents untuk nama-nama benua yang kita mau. Jadi di sini kita bisa cari dari list continents yang kita punya. Kalau misalnya nama benua itu nggak ada di dalam daftar kata terlarang tadi, kita masukin ke dalam variabel target continents ini. Mari kita coba lihat hasilnya. Oke, mantap. Bisa kita lihat di sini hasilnya juga berbentuk list dengan nama-nama benua yang kita mau. Selanjutnya kita mau ambil nama-nama negara ini. Kalau kita inspeksi lagi, nama negaranya ada di elemen ordered list atau OL. Dan tiap negaranya ada di elemen LI ini. Jadi kita bisa coba filter elemen OL dulu. Terus dari elemen-elemen OL di HTML ini, kita bisa saring lagi. Kita cari elemen yang ada LI dengan kelas dan ID none di setiap elemen OL yang kita dapat tadi. Kita cek variabelnya. Oke, udah lumayan bagus. Kita udah dapat daftar nama-nama negara berdasarkan benua. Tapi kita perlu bersihin data-datanya karena kita mau ambil nama negaranya aja. Salah satu filternya adalah dengan bikin loop atau perulangan di setiap item yang ada di variabel all countries. Jadi di sini variabel countries berisi negara-negara yang ada di benua yang sama. Di dalam items ada daftar elemen HTML yang mau kita filter. Di sini kita cari apakah ada elemen A atau elemen untuk link href ini. Kita ambil teksnya, terus setelah selesai loop, kita append
atau tambahkan ke variabel utama countries in continents. Jadi di dalam countries in continents ini, sesuai namanya, bakal ada list negara-negara yang ada di benua yang sama. Bisa kita cek variabel ini dan bentuknya seperti ini. Mantap, kita punya satu list nama-nama negara tanpa harus kopas satu persatu. Misi kita selanjutnya adalah membuat pasangan negara dan benua yang ditempati. Bisa aja kita bikin secara manual, tapi bakal gregetan duluan karena ada begitu banyak negara. Salah satu caranya kita bisa bikin sebuah data frame. Kalau kita ingat lagi, variabel target continents ini punya list atau daftar-daftar nama benua. Dan urutannya sudah sesuai dengan kelompok-kelompok negara yang ada di variabel countries in continents. Jadi kita bisa pakai metode zip untuk menyandingkan, maksudnya menggabungkan variabel yang ada di kedua list ini. Kita coba print data frame-nya. Ya, di sini negara-negaranya udah ada di benua yang benar. Bisa dilihat Algeria, Angola ada di Afrika, dan Brazil, Argentina ada di Amerika Selatan. Tapi untuk analisa data tiap negara, kita perlu cari cara supaya setiap negara itu ada di baris yang berbeda. Jadi nggak ngumpul di dalam satu baris seperti ini. Caranya kita bisa pakai metode explode seperti ini. Simpelnya setiap elemen di dalam list akan dibuatin row atau baris baru. Terus reset indeksnya, karena indeks yang lama nggak cocok buat data frame yang baru. Di sini kita bisa lihat indeksnya jadi berubah ngikutin baris yang lebih banyak. Oke, sip. Kita udah punya daftar negara dan benua yang komplit. Sekarang kita balik lagi ke tujuan awal, yaitu pengen tahu tingkat kebahagiaan tiap negara. Kira-kira di mana kita bisa dapat data ini? Dan setelah dicari-cari, ada data World Happiness Report tahun 2020 di Wikipedia. Kalau kita klik bagian ini, ada tabel yang lumayan lengkap. Dan sekarang, gimana caranya buat script data table ini? Caranya mirip dengan sebelumnya, bisa seperti ini. Terus setelah inspeksi websitenya, ada sebuah tabel, dan kita bisa ambil tabelnya. Mantap, tabelnya berhasil kita ambil. Berikutnya kita mau proses data di tabel ini. Ada satu metode pandas yang sangat berguna, yaitu read HTML. Di dalam parameternya, kita bisa kasih variabel yang tadi setelah di-convert jadi string. Tabelnya bakal di-parse atau diproses jadi seperti ini. Kalau diperhatiin, data ini adalah data frame di dalam array. Jadi buat akses data frame-nya, kita tinggal pilih index 0 di array tadi. Terus kita juga mau ganti nama kolom dari country origin ke country aja, biar lebih rapi. Kita lihat hasilnya, ya, udah kelihatan lebih rapi. Sekarang kita mau gabungin daftar negara dan benua yang kita bikin tadi dengan data frame tabel yang berisi banyak kolom ini. Caranya bisa pakai fungsi merge dari pandas seperti ini. Jadi di parameternya kita isi kedua data frame tadi, terus how di sini adalah cara gabunginnya. Kita cuma mau negara-negara yang ada di kedua data frame. Jadi di sini kita pakai inner. Teman-teman yang udah pengalaman database bakal udah familiar dengan inner join. Atau lebih gampangnya, inner ini bisa dianggap seperti irisan kedua data frame. Oke, kita coba print. Jadi di sini ada tambahan kolom kontinen atau benua yang akan kita pakai nanti. Terus di sini kita juga simpan datanya di file CSV supaya kita nggak perlu script atau download datanya berulang-ulang setiap kali kita mau analisa data. Oke, teman-teman yang udah nonton sampai sini berarti memang niat belajar analisa data. Yang skip-skip sampai bagian ini, semoga bisa ngikutin juga. Sekarang kita ambil data yang udah susah payah kita bikin dari file CSV tadi. Caranya bisa pakai pandas read CSV. Terus kita bisa coba bikin bar plot yang sederhana. Nggak gitu banyak hal yang bisa kita lihat dari grafik ini. Jadi kita coba bikin histogram untuk lihat apakah ada distribusi dari skor kebahagiaan yang ada. Caranya bisa pakai matplotlib alias PLT seperti ini. Oke, dari sini kelihatan sebagian besar negara-negara punya skor 5-6. Yang menarik lagi, kita bisa coba cari negara-negara yang punya skor kebahagiaan lebih tinggi dari rata-rata. Salah satu caranya, bisa cari negara dengan skor lebih tinggi dari nilai median. Loh, kenapa median, nggak min atau rata-rata? Teman-teman bisa komen di bawah apakah lebih baik pakai min alias rata-rata atau median. Oke, ini negara-negara yang lebih bahagia. Apa ada Indonesia di sini ya? Oke, nggak apa-apa, lanjut dulu. Sekarang kita mau cari tahu korelasi antara skor kebahagiaan dengan faktor-faktor lain. Di sini bisa bikin data frame baru untuk bikin heat map-nya. Kita drop overall rank, country, dan continent. Karena kolom-kolom ini nggak relevan untuk heat map yang kita mau. Untuk bikin heat map-nya, kita bisa pakai Seaborn alias SNS seperti ini. Mantap, dari heat map ini kita bisa lihat faktor apa aja yang punya korelasi dengan tingkat kebahagiaan sebuah negara. Makin tua warna birunya, artinya semakin besar korelasi antara kedua faktor tersebut. Kita bisa pakai kolom yang pertama untuk analisa datanya. Misalnya faktor GDP per kapita, social support, dan health life expectancy punya warna biru yang paling tua.
Jadi dari sini kita bisa ambil hipotesa, tingkat kebahagiaan seseorang atau sebuah negara punya korelasi yang relatif tinggi dengan ketiga faktor ini. Kalau faktor lain, korelasinya nggak begitu tinggi. Tapi sekarang kita coba cocokin dengan realitanya. Lumayan masuk akal, orang yang pendapatannya tinggi itu cenderung lebih bahagia. Sama juga dengan orang yang punya hubungan dengan kerabat yang baik, itu biasanya lebih tentram hidupnya. Dan orang yang sehat jasmani rohani juga cenderung lebih bahagia. Tapi teman-teman yang berpikir kritis mungkin bakal nanya, ini nggak kebalik ya? Jadi bahagia itu adalah sumber penyebabnya. Orang yang bahagia biasanya lebih sehat. Orang yang bahagia biasanya bisa bersosialisasi dengan baik. Dan kebahagiaan itu bisa jadi yang bikin motivasi untuk kerja keras dan akhirnya bisa dapat pendapatan yang lebih tinggi. Ya, ini adalah salah satu perbedaan korelasi dan sebab akibat. Kita nggak tahu pasti apakah satu hal itu menyebabkan, apakah itu gejala, atau justru nggak ada hubungan sama sekali. Dan di sini kita nggak benar-benar tahu secara pasti. Tapi balik lagi ke pertanyaan awal, apakah banyak uang itu otomatis bisa bahagia? Untuk bantu jawab pertanyaan sulit ini, kita bisa bikin scatter plot seperti ini. Jadi di sini bisa kita lihat ada negara-negara yang tingkat pendapatan per kapitanya sangat tinggi. Tapi skor kebahagiaannya lebih rendah dari negara yang GDP per kapitanya lebih rendah. Jadi kita bisa simpulkan, uang atau aset yang paling banyak belum tentu bisa bikin kita jadi orang yang paling bahagia. Terus apakah ada faktor lain, misalnya budaya, politik, atau geografis? Ini pertanyaan yang menarik. Kita bisa bedain warna titik-titiknya seperti ini. Jadi kelihatan jelas negaranya berdasarkan benua yang mana. Hal menarik di sini adalah negara yang pendapatan tinggi, tapi skor bahagianya nggak begitu tinggi di Asia. Mungkin budaya negara maju seperti di Jepang atau Korea Selatan yang sangat bekerja keras, ada pengaruhnya dengan tingkat kebahagiaan penduduknya. Sebagai kontras, skor terendah secara datanya banyak diisi negara-negara di Afrika. Ya wajar dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, kalau kebutuhan dasar belum terpenuhi, susah untuk bahagia. Dan di sini kita bisa lihat, berdasarkan data, kebahagiaan itu dipengaruhi banyak faktor. Pendapatan atau uang itu cuma salah satu. Kalau kekurangan uang, kita susah bahagia. Tapi uang yang banyak pun juga belum tentu bikin bahagia. Malah bisa stres yang ada. Jadi mungkin yang di tengah-tengah aja. Uang lebih dari cukup, terus waktu bersama keluarga tetap ada. Ya, sepertinya itu ideal. Tapi buat teman-teman yang sangat semangat buat cepat kaya dengan trading, sebaiknya nonton video ini dulu. Lihat data yang ada. Sebagian besar orang yang trading malah rugi. Dan pastinya kalau rugi besar karena trading, ya jadinya nggak bahagia. Selamat bereksperimen ya.